Salve, halo anak-anak yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Fripka Greta Renatasari. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendengarkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu transfigurasi Kristus. Maka mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak serta saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Matius tadi, Yesus mengajak Petrus dan murid-murid yang lainnya untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Dan di sana ia melihat wajah Yesus yang berubah, bersinar bagaikan matahari. Ada Musa dan ada Elia juga di sampingnya. Sampai-sampai Petrus, karena dia merasa gembira, dia merasa senang, Petrus ingin mendirikan 3 kemah untuk mereka berada di situ. Tetapi tiba-tiba muncul awan dan muncullah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, sekarang apa artinya buat kita sekarang ini? Peristiwa ketika naik ke atas gunung atau berada di gunung itu merupakan peristiwa kita sehari-hari kita ketika kita sedang merasa senang, kita merasa nyaman berada di dekat Tuhan. Tapi setelah kita merasa nyaman, kita merasa senang berada di dekat Tuhan, hal itu harus kita bawa turun ke gunung. Kita bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di masa Prapaskah ini bagaimana cara kita atau cara naik gunung ini dan turun gunung sesuai dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita menyisihkan waktu untuk hening sejenak, melepaskan diri dari segala rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan waktu 5-10 menit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, kita turun dari gunung. Setelah mendapatkan itu, mari kita turun dari gunung, kita bagikan hal-hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan malah kita menikmati sendiri. Dan yang terakhir adalah dengarkanlah dia. Mari kita mendengarkan Tuhan melalui suara hati nurani kita masing-masing. Apabila hati nurani kita mengatakan tidak, ya kita tidak boleh melakukannya.
Nah, anak-anak serta saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini bukan hanya soal puasa dan berpantang saja, tetapi marilah kita untuk memperbaiki diri kita, membangun relasi yang lebih dalam lagi dengan Yesus, dan membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan sabdamu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami mohon izinkanlah kami untuk semakin lebih mengenal Engkau di dalam hati kami. Dan semoga dengan ini kami bisa menjadi satu dengan Engkau dan melaksanakan kehidupan kami sehari-hari lebih baik lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.